Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan alam semesta. Akhirnya kami dapat menyimpan babat manik angkeran ke dalam audio story. Tujuan kami mendokumentasikan dalam bentuk audio story adalah agar selalu ingat kepada leluhur. Namaste. Babat manik angkeran. Sambungan bagian 7. Ida dan Hyang Bang Manik Angkeran berpulang ke Sunya Loka. Patut diketahui perihal kesaktian sang bidadari sehari-hari, menanak nasi dengan sebulir padi. Sehelai bulu ayam, jika dimasak, menjadi ikan ayam. Keadaan demikian itu jelas tidak boleh dilihat oleh orang lain. Hal itu sudah dipermaklumkan kepada sang pendeta, agar beliau jangan mencoba kesaktian sang bidadari, agar kesaktian sang bidadari tidak hilang. Itu sebabnya keberadaan sehari-hari sang pendeta dengan istri dan putranya di Besaki, tiada kurang suatu apapun. Setelah berapa tahun lamanya, Ida dan Hyang Bang Manik Angkeran melaksanakan swadharma berkeluarga dengan istri beliau bertiga beserta putranya 3 orang di Besaki, maka tibalah waktunya perjanjian sang bidadari harus kembali ke sorga loka. Keluar pikiran Ida sang pendeta mencoba kesaktian sang istri. Beliau mengintip istrinya sang bidadari sedang memasak, manakala istrinya menaruh sebulir padi. Setelah lama nian memasak, dibukanya kekep penutup alat masak itu oleh sang bidadari. Dilihat padinya sebulir itu masih seperti sedia kala. Saat itu, berpikir sang bidadari, kemungkinan memang sampai saat itu sang bidadari bersuamikan sang pendeta. Kemudian beliau menghadap dan menghaturkan sembah, "Inggih kakandaku, sang pandita, rupanya sampai di sini Dinda mengabdikan diri, bersuamikan Kanda. Sudah usai rupanya perjanjian kita. Dinda sekarang akan memohon diri ke hadapan Palunggu Kanda, untuk pulang kembali ke sorga loka." Sang pandita kemudian berkata halus, "Nah, kalau begitu silakan Adinda pulang lebih dahulu, Kanda akan mengikuti perjalanan Dinda." Sang bidadari lalu kembali ke Indraloka. Sejak saat itu Ida sang pendeta dan Hyang Bang Manik Angkeran selalu melaksanakan yoga panglepasan untuk pulang ke alam baka. Dan lagi, beliau menyadari akan segera kembali pulang ke Sunya Loka, lalu beliau memanggil putranya bertiga, memberitahukan bahwa putranya bertiga memiliki kakek di Jawa, yang bernama Ida dan Hyang Sidimantra. Bersama istrinya yang 2 orang itu, beliau memberikan petuah yang sangat bermakna. "I Dewa, Bang Banyak Wide. I Dewa, Bang Tulus Dewa. I Dewa Bang Wayabia. Anakku bertiga yang sangat ayahanda cintai dan kasihi. Ayahanda sekarang bersama ibu-ibumu berdua, akan meninggalkan Ananda. Ayahanda akan pulang ke sorga loka. Satukan diri Ananda dalam bersaudara. Allah Ayu Tunggal, duka maupun suka hendaknya tetap satu. Kemudian juga agar selalu ingat kepada Batara Kawitan, serta senantiasa bakti menyembah Ida Batara semua di sini di Besaki serta Ida Batara Basuki. Tidak boleh Ananda lalai serta ingkar dengan petua ayahandamu ini." Demikian nasihat Ida sang pendeta, dicamkan betul oleh para putranya bertiga. Pada hari yang baik, beliau kemudian berpulang ke Nirwana, Moksa dengan Adi Moksa. Moksa yang utama, diiringkan oleh istrinya berdua, karena keduanya memang setia dan bakti kepada beliau. Diceritakan, beliau-beliau itu sudah menyatu dengan Tuhan. Tinggallah para putranya bertiga, ditinggal oleh ayah serta bundanya. Namun demikian masyarakat sewilayah desa Bukcabe, masih tulus baktinya, karena ingat kepada petuah Ki Dukuh Sakti Belatung dahulu. Pada saat itu,
putra Ida Bang Manik angkeran yang nomor 4 dari Niluh Canting yakni Sira Agramanik, belum ada dan belum berdiam di Besakih. Tidak terhitung berapa tahun ketiga putra itu ditinggal oleh ayah ibunya semua, lalu ada keinginan Ida Sang Bang Banyakwide akan berbincang dengan kedua adiknya. Setelah semuanya duduk, maka berkatalah Ida Bang Banyakwide, "Inggih, adikku berdua, yang Kanda kasihi dan cintai. Teringat Kanda dengan petua Ida I Aji," kata beliau kakek kita yang bernama, mohon maaf, Ida Dang Hyang Sidimantra, bertempat tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Daha. Kalau sekiranya Dinda berdua menyetujui, marilah kita pergi ke sana, bersembah sujud menghadap kepada Ida I Kakiyang, kakek kita, agar kita mengetahui keberadaan beliau, agar jangan seperti ungkapan yang mengatakan, tahu akan nama namun tidak tahu akibat rupa. Lagi pula kalau Kanda pikir, mungkin sekali Ida El Kakiyang, kakek kita tidak tahu sama sekali akan keberadaan Kanda Dinda, karena tidak ada yang menceritakan perihal keberadaan ayahanda kita serta kita bertiga. Baru didengar perkataan kakaknya demikian, maka menjawablah Ida Sang Bang Tulus Dewa dengan sangat sopan, "Inggih Palungguh Kanda, mengenai perihal itu, perkenankanlah Dinda menyampaikan pendapat, namun mohon dimaklumi, bila mana ada yang tidak berkenan di hati Kanda. Perihal keinginan Kanda, disebabkan niat bakti kehadapan Ida I Kakiyang, memang wajar sekali. Dinda sangat berbesar hati. Namun bila mana Kanda akan pergi ke Jawa, untuk menghadap kepada Ida Kakiyang kakek kita, apalagi berkeinginan untuk bertempat tinggal di sana, mohon maaf dan mohon perkenan Kakanda, bahwa Dinda tidak bisa mengikuti kehendak Kanda itu. Biarkanlah hamba di sini di Bali, agar ada yang melanjutkan niatnya dari ayahanda Ida Sang Pendeta, sebagai tukang sapu di sini di Besakih, seperti menjadi petuah dari ayahanda." Kemudian Ida Bang Wayabiya menghaturkan sembah, "Inggih Palungguh Kanda Sang Bang Banyakwide yang sangat Dinda hormati, Dinda juga, bukan karena kurang bakti Dinda kepada Ida I Kakiyang, walaupun belum Dinda ketahui. Yang nomor 2, tidak kurang bakti serta kasih Dinda bersaudara dengan Kakanda. Namun kalau berpindah tempat meninggalkan Bali ini, berat rasanya bagi Dinda, karenanya, mohon maaf pula, Dinda juga tidak ikut mendampingi Kanda, seperti pula pada yang dikatakan Kanda Tulus Dewa Baru. Dinda tidak sekali akan menghalangi niat luhur Kakanda untuk pergi ke Jawa, menghadap kepada Ida I Kakiyang. Itu juga sangat pantas. Kalau Kakanda berkehendak akan pergi, silakan Kakanda pergi sendiri, agar ada yang memberitakan keberadaan di Bali ke hadapan Ida I Kakiyang. Biarkan Dinda berdua di sini di Bali." Baru mendengar hatur adik-adiknya berdua, lama Ida Sang Banyakwide berdiam, berpikir-pikir. Karena memang tidak pernah berpisah dan mereka saling mengasihi satu sama lainnya. Kemudian beliau berkata, "Inggih, kalau demikian pendapat Dinda berdua, patut juga, di Bali agar ada, ke Jawa, menurut Kanda, juga agar ada yang memberitahukan perihal keadaan kita di Bali ini, seperti yang dikatakan Dinda Wayabiya Baru. Itu sebabnya perkenankan Kanda akan sendirian pergi ke Jawa, untuk menghadap kepada Ida I Kakiyang. Namun ada petuah Kanda kepada Dinda berdua. Walaupun Kanda tidak lagi berada di sini bersama Dinda berdua, di mana saja mungkin Kanda, Dinda berdiam, kalaupun Kanda, Dinda menemui kebaikan atau keburukan, agar supaya tidak kita lupa bersaudara sampai nanti kepada keturunan kita di kelak kemudian hari. Ingat betul nasihat suci dari ayahanda kita. Allah Ayu Tunggal, Ayu Tunggal, Ayu Kabeh, Allah Tunggal, Allah Kabeh.
duka dan suka tunggal. Kalau satu orang mendapatkan kegembiraan, agar semuanya bisa ikut menikmatinya. Demikian juga kalau salah satu mengalami kedukaan agar semuanya merasakannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu kembali. Kalau tidak Kanda yang bisa bertemu dengan Dinda. Semoga anak cucu kita bisa bertemu serta mengingatkan persaudaraan kita di kelak kemudian hari. Inggih, silakan Palungguh Kanda pergi. Dinda menuruti semua apa yang Kanda katakan. Semoga Kanda selamat, serta bisa bertemu dengan Idai Kakiyang. Demikian hatur adiknya berdua. Pada hari yang baik, Ida Bang Banyakwide mohon diri kepada saudaranya berdua. Seraya berangkat, diceritakan perjalanan Ida Bang Banyakwide, demikian banyaknya desa, perumahan serta hutan dilewatinya. Lembah dan jurang yang dituruninya. Jarang sekali berjumpa dengan manusia. Banyak sekali kesulitan yang ditemuinya di jalan tak usah diceritakan. Namun Ida Bang Banyakwide, walau masih jejaka muda belia, demikian teguhnya kepada tekadnya, tidak pernah takut dan khawatir menghadapi kesulitan dan hambatan di jalan. Pada siang hari beliau berjalan. Di mana beliau merasa lesu, di sana berharap untuk beristirahat. Kalau hari sudah menjelang malam, beliau bermalam di mana beliau mendapatkan tempat. Kalau kemalaman di desa, berupaya beliau menumpang di tempat orang. Namun seringkali beliau berada di tengah hutan, dan paksa tidur di pohon-pohon kayu. Setiap kali beliau berjumpa dengan orang, tidak lupa beliau menanyakan di mana negeri Daha itu. Singkat cerita, sampailah beliau di perbatasan negeri Daha. Terkesan beliau akan keadaan negeri itu yang demikian ramai dan indah. Berbeda sekali kalau dibandingkan dengan desa Besaki, yang sedikit bangunannya. Bangunan di sana semua besar megah serta memakai tembok yang tinggi dari batu bata. Orang di sana semuanya memakai pakaian yang bagus-bagus. Jalannya juga lebar, setiap beberapa meter ada lampu yang berderet di sisi jalan. Setelah tenggelam sang mentari, kala itu nampak oleh beliau ada sebuah bangunan seperti jero, bertembok bata dengan memakai pintu gerbang kori agung. Di bagian luar dari bangunan yang serupa jero itu, ada balai-balai kecil. Balai panjang layaknya seperti tempat orang berteduh dan beristirahat. Di sana lalu beliau berteduh dan beristirahat. Demikian gembiranya beliau, sebab mendapatkan tempat beristirahat yang nyaman. Tidak lama, karena demikian lesunya, sekejap beliau sudah terlelap. Ternyata itu sebuah gria. Tempat seorang pendeta yang bernama Ida Empu Sedah. Di sana, di bagian luar dari gria Ida Pandita terdapat sebuah batu ceper yang berukuran besar. Sebagai tempat pendeta Empu Sedah duduk-duduk tatkala beliau beranjang sana. Konon, dahulunya, di tempat batu itu, tak seorang pun berani bermain atau lewat di sana, apalagi untuk mendudukinya. Walau hanya seekor capung pun, kalau hinggap di tempat itu, langsung akan hangus terbakar. Singkat cerita, ketika hari itu Ida Pandita keluar untuk berjalan-jalan, tiba-tiba beliau berhenti sejenak ketika melihat ada seorang jejaka duduk di batu ceper itu. Lalu didekatinya seraya berkata, "Uduh kaki, ndi sang kayeng tuan. Agia tunggal-tunggal, eman-eman warnanta mas-masku. Mewang siapa puspatanira, was duga-duga kawongan nesira. Dadi nesira kaki pasti maweruha." Nah, anakku, dari Megerangan sebenarnya Ananda ini datang sendirian kemari. Kagum kakek menyatakan prabawamu. Siapa namamu? Serta apa keluarga dan kelahiran Ananda? Ayu jelaskan agar kakek mengetahuinya. Kemudian Ida Sang Bang Banyakwide berkata, seraya menghaturkan sembah bakti.
Singgi Pukulun sang pendeta. Hamba adalah cucu dari sang pendeta Sidimantra. Ayahanda hamba adalah sang pendeta Angkeran. Nama hamba Sang Banyak Wide. Maksud tujuan hamba adalah ingin bertemu dengan kakek Kakiyang hamba di Griyadaha. Ida sang pendeta Sidimantra itu. Baru didengar hatur Ida Sang Banyak Wide demikian, menjadi sangat terharu perasaan Ida Pandita. Seraya berkata, "Aum cucuku tercinta. Kalau demikian maksud tujuan Cucunda. Ketahuilah bahwa kakek Cucunda ini memiliki hubungan saudara dengan kakekmu itu yang kini sudah tiada. Karena itu sekarang yang paling baik, dengarkan kakekmu ini, jangan dilanjutkan keinginan Cucunda pulang ke Griya kakekmu." Di sini saja Cucunda berdiam. "Mendampingi kakekmu ini yang sudah tua renta. Cucuku menjadi pewaris keturunanku. Sebab kakekmu ini tidak memiliki keturunan atau anak. Dulu putra kakek adalah laki-laki seorang, bernama Sirabangguwi, sudah dibunuh oleh sang raja. Dosanya karena membangkang kepada raja. Sebab itu sekarang Putung, tidak berketurunan kakekmu ini. Semoga berkenan Cucunda menjadi sentana keturunan pewarisku, yang akan memelihara tempat kediaman ini kelak di kemudian hari. Sekarang Cucunda yang memerintah di kawasan ini. Di samping itu ada petuah kakek. Sebab Cucunda memakai pegangan kebudaan, sementara kakekmu ini melaksanakan kesiwaan. Karena itu sekarang Cucunda janganlah lagi menggelar kebudaan. Gelaran siwa yang Cucunda jadikan pegangan." Demikian wacana Ida Empu Sedah kepada Ida Bang Banyak Wide yang memahami dan menyetujui kehendak Ida Pandita. Sehingga akhirnya Ida Bang Banyak Wide diresmikan sebagai putra angkat Kadarma Putra. Sangatlah sukacita perasaan sang pendeta. Sangat dimanja putranya Ida Bang Banyak Wide. Singkat cerita, sekarang telah berdiam Ida Sang Bang Banyak Wide di Griyadaha mendampingi kakeknya, Ida Empu Sedah.